Anda mungkin sering melihat istilah ini dalam Sustainability Report, ESG Report, Integrated Report, bahkan di website perusahaan. Banyak perusahaan menyatakan bahwa mereka telah melakukan double materiality assessment. Namun sebenarnya apa yang dimaksud dengan double materiality dan mengapa konsep ini sangat penting bagi perusahaan, investor maupun masyarakat? Dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan materiality, perbedaan antara single dan double materiality, dan mengapa perusahaan perlu merumuskan double materiality. Sekarang kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan materiality. Dalam konteks double materiality, materialitas berarti bagaimana perusahaan secara signifikan menciptakan dampak kepada lingkungan dan masyarakat melalui keputusan dan aktivitasnya. Dan sebaliknya, bagaimana isu-isu lingkungan, masyarakat, dan tata kelola berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, konsep ini memerlukan penilaian yang komprehensif atas dampak, risiko, maupun peluang di sepanjang rantai nilai perusahaan. Proses materiality assessment membantu perusahaan menentukan isu mana yang paling penting, sehingga harus diprioritaskan dalam strategi, pengelolaan, dan pelaporan keberlanjutan. Sekarang kita mempelajari perspektif pertama, yakni impact materiality. Konsep ini diperkenalkan oleh GRI, Global Reporting Initiative, yang dikenal sebagai single materiality. Single materiality berfokus pada bagaimana operasi perusahaan menciptakan dampak kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Perspektif ini melihat dampak yang dihasilkan oleh perusahaan keluar, sehingga sering disebut sebagai perspektif inside out. Artinya perusahaan harus bertanya minimal 2 hal. Bagaimana dampak operasi kami terhadap lingkungan hidup dan apa dampak sosial yang kami ciptakan. Di mana dampak tersebut dapat berupa actual impact, yaitu dampak yang sudah terjadi, dan potential impact, yaitu dampak yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang. Setelah dampak-dampak ini diidentifikasikan, perusahaan harus memprioritaskan dampak mana yang paling signifikan untuk kemudian dikelola dan ditangani secara bertanggung jawab. Nah, konsep ini sangat selaras dengan Corporate Social Responsibility atau CSR berdasarkan ISO 26000, yaitu standar panduan global mengenai tanggung jawab sosial. ISO 26000 mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab satu organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup melalui perilaku yang transparan dan etis. Dengan demikian, impact materiality menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap dampaknya kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, perspektif kedua adalah financial materiality. Perspektif ini berfokus pada bagaimana isu lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG, Environmental, Social, dan Governance, mempengaruhi kinerja keuangan serta keberlanjutan bisnis perusahaan. Dalam perspektif ini, perusahaan melihat dari sudut pandang outside in. Inilah esensi dari ESG. Di sini perusahaan dapat bertanya antara lain, bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi operasi bisnis kami? Bagaimana regulasi lingkungan hidup dapat mempengaruhi biaya perusahaan? Bagaimana isu sosial mempengaruhi reputasi dan kelancaran operasi? Bagaimana kewajiban penurunan emisi karbon menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengurangi biaya energi, listrik, dan bensin misalnya? Dan risiko dan peluang ESG apalagi yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, financial materiality sangat terkait dengan manajemen risiko ESG, strategi bisnis, kinerja finansial perusahaan. Ketika impact materiality dan financial materiality digabungkan, maka terbentuk konsep
double materiality. Saat ini konsep double materiality semakin banyak digunakan dalam standar pelaporan global, antara lain oleh European Sustainability Reporting Standard dan IFRS atau International Financial Reporting Standard S1 dan S2 yang merupakan Sustainability Disclosure Standard. Maka kesimpulannya, double materiality terdiri dari dua dimensi utama. Impact materiality, yakni bagaimana perusahaan memberikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Dan financial materiality, bagaimana risiko dan peluang ESG dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dengan memahami kedua perspektif ini, perusahaan dapat membangun strategi bisnis yang lebih fokus dengan memitigasi resiko ESG dan memanfaatkan peluang-peluang bisnis terkait ESG. Demikian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video edukasi lainnya.